warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Masyaallah kaum muslimin dan muslimat warga desa yang pada selalu diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya kepada jamaah Masjid Al-Azhar Bapak Ibu hadirin hadirat Allah. Ini telah kita lanjutkan sampai pada halaman 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala hikayatan an sayyidina Ibrahim wa la ya'ma'ina qalbi. Wa qala lan Allah ta'ala hikayatan halin ceritaake an sayyidina saking bendoro kita Ibrahim ayo rupane Nabi Ibrahim. Masih berkaitan tentang mengenai iman itu bisa tambah dan bisa berkurang, maka berdasarkan ayat yang kemarin yaitu yazdadu imanan ma'a imanihim wa yazdadul ladzina amanu imana, itu merupakan ayat yang menunjukkan bahwa iman itu fluktuatif, bisa naik dan bisa turun, bisa tambah dan bisa kurang. Termasuk lagi ayat yang mana Allah itu menceritakan kepada ucapannya Sayyidina Ibrahim. Beliau mengatakan walakin yatma'inna qalbi, walakin yatma'inna lan tetapi ini supaya anteng apa qalbi ati ingsun ai yasdada tegese supaya tambah apa tawani nantun apa anteng. Ketika Nabi Ibrahim itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana cara Engkau menghidupkan orang-orang mati. Kemudian Allah menjawab, awalam tu'min, apakah kamu itu tidak percaya wahai Ibrahim kalau Allah itu bisa menghidupkan perkara-perkara yang mati? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, walakin yatma'inna qalbi, tetapi supaya anteng hati ingsun wahai Allah. Bukannya Nabi Ibrahim itu tidak percaya kepada kekuasaan Allah, kalau Allah itu mampu menghidupkan orang yang mati, tetapi Nabi Ibrahim ingin tahu, melihat langsung dengan mata kepalanya ketika Allah itu menghidupkan benda yang sudah mati. Ketika itu ditanya, kenapa kamu meminta sebab seperti itu wahai Ibrahim? Dijawab, melihat ma'inna qalbi, supaya anteng hati ingsun, supaya tambah mantap bahwa benar-benar saya menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim disuruh mengambil burung, kemudian disuruh dipotong-potong. Burung itu dipotong-potong, kemudian ditaruh di beberapa penjuru, di paling timur, barat ada, utara, selatan ada. Setelah itu panggil nama burung itu. Setelah itu burung yang sudah dipotong-potong bagiannya masing-masing itu pun sudah dipanggil
wahai burung datanglah. Kemudian dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dari bagian-bagian yang telah terpenggal-penggal, kaki yang sudah terpisah, sayap yang sudah terpisah, leher yang sudah terpisah, dan badan yang sudah terpisah, ini kemudian disaksikan oleh Nabi Ibrahim sendiri, kemudian menyatu lagi menjadi sempurna. Ini kemudian menjadikan Nabi Ibrahim terlihat makin lebih agar hatinya semakin mantap. Sama halnya ketika ada suatu cerita bahwa ada orang mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Ada orang mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Katanya, kenapa pohon semangka itu batangnya kecil, buahnya begitu besar? Kemudian, dan kenapa pohon beringin yang batangnya besar, pohonnya kecil? Kata orang itu, ini namanya Allah itu tidak adil. Kemudian pada saat dia bergumam, berudel seperti itu, Allah itu tidak adil. Pohon beringin yang batangnya begitu besar, buahnya cuma kecil, sedangkan semangka yang batangnya kecil, buahnya besar. Buah semangka itu kan ada sing sekawan kilo, ada sing gangsal kilo. Kalau malih nanti dijenti nang setunggal ngoten niku suatu 6 kilo. Jadi kemudian setelah beberapa menit kemudian orang itu ngantuk. Setelah berenang di bawah pohon beringin di warna indah. Setelah itu ngantuk, terus ia itu bergeletak, terus geletak banyak ketibanan buah beringin tok. Begitu ketibanan buah beringin tok, Masya Allah, Allah itu adil. Kenapa? Kalau andai kata yang menjatuhi pohon ini beringin itu buahnya sebesar semangka, bagaimana nasib saya? Makanya pohon beringin dikasih buah yang kecil, kemudian semangka diberi buah yang besar. Sebabnya pohon beringin itu pohon yang naung, di bawahnya pantas dipakai oleh orang-orang untuk bernaung. Ketika untuk berbahan kejatuhan maka tidak sakit, karena yang jatuh itu hanyalah pohon yang buah yang kecil. Coba andai kata yang jatuh itu sebesar buah semangka, mungkin nasibnya sudah wassalam. Makanya kemudian Allah Maha Adil. Nah, inilah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, menciptakan segala yang wujud di muka bumi ini semuanya sesuai dengan kehendaknya Allah. Maka bagi kita sekalian harus menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapatkan ini benar-benar sesuai dengan qadar dan qadar Allah. Apa yang kita terima ini benar-benar sesuai dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, bahwa rizki, bahwa anugerah itu tidak akan tertukar. Allah sudah menentukan segala sesuatu itu sesuai dengan qadar dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita sekalian tidak boleh hasud, tidak boleh iri dan dengki kepada nikmat orang, tetapi marilah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki agar kita diberi rezeki yang berkah dan bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kita tidak boleh kasih kepada anugerah yang diberikan kepada orang, jabatan, kekayaan, anak istri, ataupun apapun, itu semuanya bersifat materi dunia yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian semuanya itu adalah pemimpin, maka pemimpin semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Oleh karena itu, maka bagi kita
anfusakum wa ahlikum nara. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan bermanfaat. Hada minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.